Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam penyakit dan berbagai macam musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam hidup. Gemahkanlah bersama-sama kalimat-kalimat thayyibah. Karena dengan kalimat ini akan selalu menghiasi nyawa, hati, roh dan jiwa kita tiap detik per detik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini kami akan membawakan suatu surat Al-Quran yang berjudul Al-Alaq, yakni segumpal darah. Ayat ini diperuntukkan untuk seluruh manusia, termasuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan yang wajib kita ikuti agar kita bisa roji'un kepada Sang Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
5 ayat inilah yang terpenting di dalam surat Al-Alaq. Jadi untuk mengenal Allah, untuk bertemu Allah, untuk menghadap Allah, untuk menyembah Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk roji'un kepada Allah, ya kita harus tahu dulu kemana kita roji'un, kemana kita pulang, dari mana kita diwujudkan, dari mana kita diadakan, dari mana kita diciptakan, dari mana asal usul kejadian sehingga kita saat ini merasa lebih wujud daripada wujud Sang Pencipta. Diri kita merasa lebih hidup daripada hidup Sang Pencipta. Diri kita merasa lebih mulia daripada mulianya Sang Pencipta. Diri kita merasa lebih akbar daripada akbarnya Sang Pencipta. Diri kita merasa lebih puji daripada pujinya Sang Pencipta. Diri kita merasa lebih kuat daripada kuatnya Sang Pencipta. Diri kita merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Sang Pencipta di hati kita selama ini, agar kita tahu diri kita ini siapa. Jadi untuk mengenal Allah, untuk mengenal kekuasaan Allah, maka wajiblah manusia tahu dulu siapa Allah sebelum manusia itu melakukan atau beramal soleh, beramal ibadah, beramal solat, agar tidak tersesat solatnya, agar tidak tersesat perbuatannya, agar tidak tersesat aktivitas-aktivitas yang dilakukannya, supaya kesemuanya tetap kembali roji'un kepada Allah. Maka syaratnya ya harus ma'rifat kepada Allah, harus tahu kepada Allah, harus jelas Allah itu siapa yang selama ini kita pertuhankan di dalam hati kita. Jadi bertuhan, jadi beragama di sisi Allah itu bukan agama dohir, akan tetapi bertuhan atau beragama itu adalah yang batin. Maknanya tempatnya iman itu di hati, tempatnya Islam itu di hati, bukan pada babakan-babakan dohiriyah, bukan pada babakan-babakan syariat. Bila kita merasa sudah Islam, tapi hanya babakan dohiriyah, tapi hanya babakan syariat-syariat saja, maka hati kita pasti tersesat ke dalam hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ayat ini tertuju kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan kepada seluruh manusia. Bagaimana caranya untuk bermakrifat kepada Allah? Bagaimana caranya untuk mengenal siapa yang bernama Allah? Bagaimana cara untuk menghadap dan mengabdi kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya? Ya, kita harus pandai memposisikan siapa diri kita dan siapa diri Allah. Siapa diri kemakhlukan kita ini dan siapa diri kekhalikan
Allah. Jadi kita wajib tahu diri dulu dengan cara menelusuri cikal bakal sejarah kita sendiri, dengan membaca ayat-ayat suci kita sendiri, dengan membaca perjalanan-perjalanan kita sendiri sehingga terwujud saat ini. Jadi harus tahu ceritanya, cerita diri kita, ayat-ayat suci kita sendiri. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril saat perdananya, pertama kalinya, malaikat Jibril memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Iqra' ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ya seperti kita, apa yang mau dibaca ke ujuk-ujuk datang terus perintahkan membaca, tidak tahu maksudnya. Pasti Kanjeng Nabi Muhammad bertanya, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca, apa yang harus aku baca? Jadi dilanjutkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dikabarkanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka dikabarkanlah kepada seluruh manusia bahwa kamu harus membaca dirimu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Bila kita tidak membaca diri kita dengan kebesaran Tuhan yang menciptakan diri kita, kita selama ini akan jadi Tuhan terus. Selama ini kita pasti akan bermaksiat terus. Selama ini kita pasti akan zalim terus kepada Allah. Selama ini kita pasti akan tersesat dan selalu mensekutukan Allah dengan diri Muhammadnya. Mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Bila kita tidak tahu, bila kita tidak pernah membuka kitab-kitab suci kita, kita tidak pernah membuka sejarah awal kita. Kita tidak pernah membuka awal muasal diri kita ada di dunia ini. Jadi pemberitahuan ini kepada contoh suri tauladan junjungan kita semua manusia, yakni Muhammad Rasulullah, dicontohkan buat apa? Buat kita semua agar mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dilanjutkan lagi, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bila Allah tidak memberitahukan tentang awal mula kejadian manusia kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad bahwa diri manusia kita ini berasal tercipta dari segumpal darah, maka seluruh manusia tak akan pernah bisa mengenal Tuhannya bila tidak ditunjukkan jalan-jalan untuk mengenal Tuhannya, bila tidak ditunjukkan jalan-jalan roji'un, pulang kepada Tuhannya. Maka ditunjukkanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad guna agar seluruh manusia pun mendapatkan petunjuk seperti petunjuknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Allah mengabarkan kepada manusia bahwa diri manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Jadi di pertengahan perjalanan manusia, di tengah perjalanan penciptaan manusia, yakni segumpal darah. Awalnya dari tanah, dari tumbuhan, dari hasil buah sayuran dan padi dari tumbuhan, dimakan oleh kedua orang tua kita, calon kedua orang tua kita, sehingga bertemulah kedua orang tua kita menjadi awal gumpalan darah. Jika di dalam gumpalan darah itu tak ada uripe Allah, bila di dalam gumpalan darah itu tak ada hidupnya Allah, bila di dalam gumpalan darah itu tak ada hayatullah, apakah mungkin gumpalan darah itu terjadi? Apakah mungkin gumpalan darah itu tercipta tanpa uripe Allah yang menghidupi, uripe Allah yang menjaga, uripe Allah yang memelihara, uripe Allah yang mencukupi segala kebutuhan berkembangnya gumpalan darah ini? Bila tanpa uripe Allah, ya semua takkan pernah terjadi dan semua takkan pernah terwujud seperti saat ini. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Jadi Allah mengingatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, Allah mengingatkan kepada seluruh manusia agar selalu memahamuliakan hanya kepada Allah di hatinya yang telah menciptakan dirinya. Jadi Muhammad dan seluruh manusia agar memuliakan, agar memahapesarkan, agar memahasucikan, agar memahakuasakan di dalam hatinya hanyalah kepada penciptanya daripada kepada hawa nafsunya sendiri di hatinya. Karena kita selama ini merasa lebih akbar daripada akbarnya Allah, merasa lebih mulia daripada kemuliaan Allah di hati kita selama ini, karena kita tidak tahu hakikat cerita jati diri manusia kita. Kita terlena dengan kewujudan diri manusia kita selama ini. Kita terlena dengan kehidupan diri manusia kita sendiri selama ini. Kita terlena dengan kekuasaan Sang Pencipta atas diri kita ini. Terlena diakui semua sifat-sifat Tuhannya menjadi sifat diri manusianya. Akhirnya datanglah ayat ini untuk mengembalikan tujuan manusia agar tidak tersesat jalannya kembali kepada Tuhannya. Ketika di dalam hati kita yang wujud, ketika di dalam hati kita yang hidup, ketika di dalam hati kita yang berkuasa atas segala apapun yang kita perbuat masih di dalam kemanusiaan kita yang merajai di dalamnya, maka selamanya manusia bakal tersesat jalannya ke lembah neraka, ke lembah kezaliman, berkumpul dengan iblis dan setan, yang mana iblis dan setan tidak patuh untuk bersujud kepada keadamannya.
iblis dan setan tak mau mengakui di dalam hatinya bahwa iblis dan setan itu tak ada. Jadi iblis dan setan itu berpegang teguh dengan pengakuannya bahwa